Saat Sally membuka pintu kamarnya secara perlahan, diiringi dengan langkah kakinya yang pelan, jantungnya terasa berdebar dengan kencang. Ia mendengar suara wanita yang berbisik dengan lembut di samping telinganya. Suara itu berbunyi. Ketika sampai di aula, mereka mengetuk pintu guru satu persatu. Tok, 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 dan nihil. Tidak ada respon. Mereka merasa penginapan ini kosong dan merasakan tidak ada guru juga di dalam kamar tersebut. Sambil menatap ketiga sahabatnya itu, Sally berkata, "Kita tersesat di masa lalu." Halo gengs, kembali lagi bersama aku Rama Gunawibawa di Pojok Misteri Fantastin. Kali ini aku akan membagikan kisah dari Dini Oktarina yang menceritakan seseorang bernama Sally dan sahabat-sahabatnya yang merasakan keganjilan saat studi tour ke Yogyakarta. Layaknya liburan sebagaimana mestinya, Sally dan sahabat-sahabatnya menikmati suasana kota Jogja, mengenal kebudayaan di sana dan pesona gurau bareng sahabat-sahabatnya. Mereka bahagia sekali. Namun, kebahagiaan mereka pudar ketika mereka menginap di salah satu penginapan yang angker, mengalami gangguan dari makhluk halus hingga sampai di mana salah satu dari sahabat Sally menghilang. Apakah Sally bisa membawa kembali sahabat-sahabatnya yang hilang itu? Kenapa penginapan itu begitu angker? Apakah mereka semua selamat? Ini dia ceritanya. Jeng jeng jeng. Sally dan 6 sahabatnya, Ica, Lulu, Isti, Ipang, Tian, dan Sigit berkunjung ke kota Yogyakarta untuk studi tour. Sesuai dengan namanya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta memang istimewa dengan berbagai keunikannya, maka tidak heran kota ini selalu membuat para wisatawan rindu. Ya, kayak apotek tutup, nggak ada obatnya. Sally dan sahabat-sahabatnya begitu bahagia sekali menikmati pemandangan yang disuguhkan kepada mereka. Salah satunya keajaiban dunia yang dimiliki Yogyakarta. Yaps, betul sekali, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Selain itu, kota Yogyakarta juga terjaga nilai sejarahnya, sehingga banyak pula orang yang menyebutnya sebagai kota mistis. Begitupun kemistisan ini dialami oleh Sally dan sahabat-sahabatnya ketika sampai di penginapan. Penginapan ini cukup terkenal di Yogyakarta, tapi aku nggak bisa sepil. Pokoknya kamu juga pasti tahu deh tempat ini. Apakah karena angkernya sehingga penginapan ini begitu sepi, atau emang belum eksis saja? Nggak tahu deh. Penginapan ini dikelilingi oleh pepohonan yang besar. Bangunan penginapan itu begitu kuno, yang sangat kental banget. Dengan kemistisannya menambah suasana menyeramkan. Semua murid dikumpulkan dan diberikan pengarahan dari para guru untuk menempati kamar masing-masing. Sally memasuki kamar A2, lalu Sally istirahat sebentar dan beranjak mandi. Hingga tibalah waktu makan sore yang kebetulan ruang makan itu dekat banget dengan kamar Sally. Saat Sally selesai makan, Sally kembali ke kamarnya untuk mengambil HP-nya yang ketinggalan. Emang pelupa si Sally ini. Saat Sally membuka pintu kamarnya secara perlahan, diiringi dengan langkah kakinya yang pelan, jantungnya terasa berdebar dengan kencang. Ia mendengar suara wanita yang berbisik dengan lembut di samping telinganya. Suara itu berbunyi, "Sakya." Suara itu terus berulang-ulang, membuat Sally semakin ketakutan. Kayaknya suara itu tidak cocok banget diajak sleep call. Oke, next. Saking takutnya Sally, dia langsung lari meninggalkan kamarnya. Melihat tingkah Sally yang aneh, Isti pun bertanya, "Kenapa kamu?" Lalu Sally pun menceritakan tentang kejadian di kamarnya itu. Sahabat-sahabatnya fokus memperhatikan Sally yang sedang berbicara. Namun mereka tidak percaya kepada Sally. "Alah, mungkin itu perasaan aja." Kejadian itu tidak hanya berhenti di situ aja loh, geng. Saat Sally sedang asik-asiknya menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, selintas Sally melihat keranjang bayi yang dekat dengan cermin besar. Di samping keranjang itu terdapat sosok wanita separuh baya yang mukanya ditutupi rambut hitam yang panjang, memandang dengan tajam ke arah Sally. Sontak, Sally pun memalingkan pandangannya ke arah lain. Lalu kembali pada arah sebelumnya. Jeng jeng jeng. Sosok itu
menghilang. Udah kayak mantan gak sih? Selalu menghilang tanpa kabar. Cuak, 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 cuak. Keanehan ini tidak hanya terjadi pada Sally, tapi dirasakan juga oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Di antaranya adalah Isti. Saat Sally dan sahabat-sahabatnya sedang bercanda di kamar Isti, mereka terkejut mendengar Isti yang teriak begitu keras di kamarnya. Ah! Mereka semua sontak berlari menuju Isti. Mereka melihat Isti dengan tatapannya kosong, memegang rambutnya yang berantakan. Isti gemeteran dan ketakutan. Isti bercerita kalau tadi saat dia hendak mau mandi, dia memegang rambut seseorang di bak mandi. Dan rambut tersebut tiba-tiba melilit pergelangan Isti. Sally pun mengambil tangan Isti dan melihat pergelangan tangannya. Sungguh di luar prediksi BMKG, di luar Nurul banget. Tangan Isti terdapat goresan merah. Mereka semua bertatapan heran. Ada yang tidak beres dengan penginapan ini. Setelah kejadian menegangkan sebelumnya, mereka memutuskan untuk jalan-jalan ke Malioboro. Cakep. Ketika mereka sudah berjalan-jalan, menikmati suasana Malioboro di malam hari, mereka beranjak pulang menuju penginapan dengan menaiki beca. Awalnya, mereka hanya membicarakan yang ringan-ringan aja, hingga sampai membicarakan yang serius tentang penginapan yang angker itu. Tukang beca itu menjelaskan bahwa di daerah dekat penginapan itu memang sepi. Ketika sore, tidak banyak orang yang keluar rumah. Saat tukang beca mau menceritakan suatu kejadian tentang penginapan yang mereka tinggali, sesosok bayangan melintas di depan tukang beca. Sally dan Ica tidak melihat bayangan itu. Bayangan itu hanya terlihat oleh tukang beca. Sontak, tukang beca itu mengurungkan niatnya untuk menceritakan kejadian tersebut. Tukang beca itu diam 1000 bahasa, gemeteran dan ketakutan. Comel banget sih tukang beca itu. Saat di kamar, Ica dan Lulu sedang mengobrol dan Sally sedang di kamar mandi. Tiba-tiba HP Sally berbunyi. Ica berteriak ke Sally memberitahukan ada yang menelpon. Sally menyuruhnya mengangkatnya saja. Ternyata Ipang yang menelpon. Ipang bertanya apakah mereka melihat Tian yang dari tadi tidak kelihatan, sedangkan hari sudah larut malam. Ipang kira Tian lagi bersama Sally di taman belakang. Ica pun menjelaskan bahwa Sally ada di kamar tidak kemana-mana. Akhirnya Ipang menutup telepon tersebut dan berencana untuk langsung mencari ke taman belakang. Saat Sally usai keluar dari kamar mandinya, lantas bertanya kepada Ica apa yang ditanyakan oleh Ipang. Ica menjelaskan kalau Sally tidak bersama Tian. Ipang akan segera mencari Tian di taman belakang. Sally melotot dan kaget. Apa? Taman belakang? Ayo kita ke sana. Sally merasa Tian sedang dalam bahaya. Sally menyimpulkan bahwa taman belakang itu adalah tempat yang paling angker dan sangat menyeramkan. Ada kemungkinan besar hilangnya Tian ada hubungannya dengan taman belakang tersebut. Saat Sally dan Isti ketemu dengan Ipang dan Sigit di taman belakang, akhirnya mereka sepakat untuk bersama-sama mencari Tian. Saat mereka sedang sibuk mencari Tian, tiba-tiba mereka merasakan keanehan. Penginapan ini berubah seperti biasanya. Penginapan ini begitu sepi banget. Mereka mulai bertanya satu sama lain, kita ada di mana sekarang? Mereka merasakan bahwa penginapan itu begitu asing. Tidak seperti awal mereka melihat. Mereka melangkah dengan sangat pelan dan rasa takut yang menyerang. Di teras depan penginapan itu terlihat kosong, kusam dan berdebu. Mereka saling menatap penuh kehampaan. Mereka lalu sepakat menuju aula tempat berkumpulnya kamar para guru. Mereka tidak mendengar suara apapun. Rasa takut mereka berperang dengan sisa keberanian mereka. Ketika sampai di aula, mereka mengetuk pintu guru satu persatu. Tok, 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 dan nihil. Tidak ada respon. Mereka merasa penginapan ini kosong dan merasakan tidak ada guru juga di dalam kamar tersebut. Sally memberanikan diri untuk melangkah keluar dari aula itu yang disusul oleh ketiga sahabatnya. Sally pun tidak bisa menahan ketakutannya. Sambil menatap ketiga sahabatnya itu, Sally berkata, kita tersesat di masa lalu.
Isak tangis menyelimuti wajah Sally. Sally dan ketiga sahabat-sahabatnya kebingungan dan penuh kehampaan. Mereka mencoba kembali ke kamar Sally di kamar A2. Harapannya di sana mereka menemukan Ica dan Lulu. Namun harapan mereka sirna. Di sana tidak ada siapa-siapa. Mereka mulai sadar, mereka beda masa. Mereka sedang berada di masa lalu. Tiba-tiba semua berteriak. Ruangan semakin gelap. Ipang segera menyalakan HP. Ipang terkejut, dia tidak melihat Sally dan Sigit di tempat mereka terakhir berpijak. Nyatanya, di tempat itu, Ipang hanya berdua dengan Isti. Mereka berpisah. Sally dan Sigit kembali pada masa seharusnya, lalu bertemu dengan Ica dan Lulu. Sally menceritakan kejadiannya dan menginformasikan bahwa yang hilang hari ini tidak hanya Tian, melainkan Ipang dan Isti juga ikut menghilang. Oke gengs, kita kembali ke cerita Ipang dan Siti yang terjebak di masa lalu. Mereka tidak mengenali tempat itu. Mereka merasa penginapan ini begitu asing. Isti ketakutan. Ipang mengajak Isti untuk keluar dari ruangan. Tempat di mana mereka berpisah dengan Sally dan Sigit. Mereka mencari tempat yang sedikit agak lebih baik. Isti dan Ipang melihat ruangan yang memancarkan cahaya dari dalam, membuat hati mereka tergerak untuk mengunjungi ruangan itu. Saat sampai ruangan itu, Isti dan Ipang kaget dong. Ia melihat seseorang yang berdiri mematung dengan diam 1000 bahasa. Tian tidak merespon. Tepat di depannya ada seorang gadis cantik yang menemani sambil memainkan alat musik Jawa dan wanita parubaya yang asik menembang. Ipang dan Isti berjalan dengan perlahan-lahan mendekati Tian. Isti memberanikan diri untuk menepuk bahu Tian. Tian menoleh. Jeng jeng jeng. Ternyata itu bukan Tian yang mereka kenal. Laki-laki itu begitu angkuh dengan mata terpejam dan wajah yang sangat pucat. Isti dan Ipang sangat ketakutan. Ditambah suasana ruangan yang semakin redup, lalu seketika mati. Isti semakin ketakutan, pikirannya campur aduk, khawatir, bingung, pokoknya nggak karuan banget deh Isti pada saat itu. Kebayang dong kalau misalkan kita nih ada di posisi Isti, aduh kayaknya udah ambil 1000 jurus nih, langkah cepat dan kabur. Isti dan Ipang berpisah, seperti berpisahnya Sally bersama Sigit dan Ipang bersama Isti. Lampu kembali menyala, bahu Ipang ditepuk oleh seseorang. Saat Ipang memutarkan kepala melihat ke belakang, jeng jeng jeng, Ipang kaget. Tian bertanya kenapa Ipang bisa berada di tempat ini. Begitupun respon yang Ipang berikan menanyakan hal yang sama. Dan mereka sama-sama memiliki jawaban yang sama. Mereka berdua bingung asal muasal berada di tempat aneh ini. Sedangkan di tempat yang lain, Isti sangat ketakutan. Tidak ada Ipang di sebelahnya. Isti sendirian, namun ia melihat Tian yang sedang menatap di depan gorden putih yang besar. Isti memberanikan diri melangkah menuju Tian. Isti memanggil Tian, namun Tian tidak menghiraukannya. Tian masih di posisi yang sama. Saat Isti mulai dekat langkahnya dengan Tian, Ipang memanggil Isti. Isti menoleh ke belakang. Ada sosok Tian di belakang Ipang saat kembali menoleh pada gorden putih tersebut. Sosok yang menyerupai Tian menghilang. Penuh ketidakpercayaan, siapa yang berdiri di pojokan itu? Isti begitu takut tidak karuan. Ia mengatakan, kita harus keluar dari tempat ini. Tian merespon bahwa kita tidak bisa keluar dari tempat ini. Tian sudah mencoba melakukan hal yang sama. Namun tetap nihil, ia akan kembali di tempat yang semula. Ipang, Isti dan Tian terjadi cekcok di antara mereka. Tian sudah terlalu nyaman di tempat itu hingga ia menemukan seseorang yang dianggapnya teman dan akan memperkenalkan kepada Ipang dan Isti. Kamu gila ya? Di sini nggak mungkin ada orang lain selain hantu. Isti marah-marah kepada Tian. Saat Ipang, Isti dan Tian berjalan-jalan tanpa arah, mereka memperhatikan sekeliling yang begitu asing dan beda. Isti menangis ingin kembali seperti semula yang merasakan kebahagiaan. Si Isti itu memang rewel banget kalau udah kayak gitu, ya udah maksudnya tuh fokus gitu, cari jalan keluarnya. Kalah kacau nih. Isti itu kangen sahabat-sahabatnya.
Begitupun Ipang merasakan hal yang sama. Sedang mencari apa kalian? Seorang gadis menyapa mereka dengan senyum sinis dari belakang. Dengan kompak, mereka menoleh dan terkejut. Sally! Tian menimpali. Kenalin, ini Willy, bukan Sally. Emang mirip banget dengan Sally sih. Ini yang aku ceritain tadi soal teman baru aku. Kenalin ya. Willy menjulurkan tangannya. Kenalin, aku Willy. Ipang dan Isti merasakan keanehan yang terjadi pada diri Tian. Mana mungkin di tempat yang kayak gini ada seorang manusia sendirian. Mereka berdua meyakinkan Tian bahwa Willy bukan manusia, ia adalah hantu yang menyerupai manusia untuk mengganggu kita semua. Namun Tian bersikeras bahwa ia adalah manusia. Willy adalah teman baru Tian. Isti begitu geram dong pada Tian. Ipang membawa Tian untuk meminta waktunya berbicara sebentar. Lalu mereka berdua meyakini bahwa tempat kita itu bukan di sini. Tempat kita itu bersama teman-teman yang lain. Willy adalah hantu. Ia bukan manusia. Tian membela bahwa gak mungkin Willy itu bukan manusia. Buktinya kita semua bisa melihatnya kan. Willy mendengar obrolan mereka. Willy tersenyum bahagia bahwa Tian tidak percaya dengan apa yang disampaikan kedua sahabatnya itu. Ipang dan Isti saling tatap kalah. Seketika Willy menghampiri mereka bertiga dan mengatakan bahwa mereka bisa keluar dari permainan konyol ini. Dengan catatan, Tian tinggal di sini bersama Willy. Tian sudah nyaman dengan suasana barunya, tempat barunya, dan teman barunya. Ipang dan Isti kesal. Mereka pergi meninggalkan Willy dan Tian. Mereka ketakutan, mereka kebingungan. Apakah Tian bisa kembali pada kehidupan semula, kumpul bersama sahabat-sahabatnya Sally, Ica, Lulu, Sigit, Ipang, dan Isti? Siapakah Willy itu? Apakah hubungan Willy dengan Tian? Dan apakah hubungan Willy dengan penginapan angker ini? Sayangnya cerita berhenti di sini aja teman-teman. Aku pun semakin penasaran untuk ngelanjutin baca bukunya Kak Dini Oktarina yang berjudul Gone. Buat teman-teman yang penasaran bukunya, bisa langsung membeli di marketplace hijau ataupun oranye. Karena masih banyak tuh cerita-cerita fantastis yang seru dan menegangkan. Buat kamu yang punya cerita horor, menyeramkan dan menegangkan, bisa langsung kirim ke email penerbit.pasterbook@gmail.com. Untuk cerita menarik dan aku ceritakan nanti, aku kasih hadiah deh, oke? Aku Rama Gunawibawa, tunggu kisah selanjutnya di Pojok Misteri Fantastis.